Halo, perkenalkan nama saya Igede Dharma Putra. NIM 1810-2016. Di sini saya akan mencoba praktikum 1 yaitu konfigurasi switch dan router. Yang pertama saya lakukan tambahkan router, satu router dan 2 buah switch. 2 buah switch dan 4 PC. Lalu setelah itu kita hubungkan semuanya ini. Kita hubungkan. Kita hubungkan sampai semuanya terhubung. Nah, ketika sudah semua terhubung, kita setting di router terlebih dahulu untuk fast internet 0/0-nya. Di sini kita masukkan IP address-nya 198 192 168 1.1. Subnet masknya akan muncul sendiri. Kita on kan. Untuk fast internet 0/0 ini untuk switch yang ini, switch yang pertama yang di kiri. Terus kita setting fast internet Ethernet 1/0. Kita masukkan 192.168 2.1. Lalu on kan. Yang untuk ini 1/0 ini untuk switch yang kedua. Setelah itu kita masukkan IP untuk PC yang pertama, yaitu 192.168.1.2. Lalu untuk default gateway-nya, karena dia berada di switch yang pertama ini, kita masukkan 192.168.1.1. Jika sudah, lanjutkan untuk PC yang kedua. Masukkan IP address-nya 192.168.1.3. Default gateway-nya juga sama seperti yang tadi, 192.168.1.1. Terus kita beri IP address juga ya untuk yang PC yang ketiga. IP-nya 192.168.2.2. Karena dia berada di switch yang ini, maka kita masukkan default gateway-nya 192.168.2.1. Begitu juga untuk yang ini, PC yang berikutnya, PC yang keempat. Masukkan IP-nya 192.168.2.3. Default gateway-nya sama seperti tadi, 192.168.2.2. Ya, 2.1. Jika sudah, kita coba untuk melakukan tester atau ping melalui PC nomor 1 ini ke PC yang ini. Caranya ping 192, masukkan IP PC yang ini 92.168.2.2.
Tunggu sebentar. Jika sudah seperti ini, maka artinya sudah terhubung. Lakukan lagi ping 192 168 2.3. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, artinya sudah semua terhubung. Sekian praktikum yang pertama, konfigurasi switch dan routernya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan praktikum kedua, yaitu melakukan konfigurasi dynamic routing pada router. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi jaringan menggunakan dua buah router yang saya beri nama router 1 dan router 2. Dan yang selanjutnya saya sudah menyiapkan dua buah PC 1 dan PC 2. PC ini terhubung ke router. Di sini topologi jaringan ini membentuk tiga buah jaringan berbeda, yaitu jaringan A, B, dan C. Yang saya beri IP network yaitu 192, yang untuk yang A 192.168.1.0 dan yang B 192.168.2.0 dan yang C 192.168.3.0. Di sini sebelum melakukan konfigurasi dynamic routing, saya akan men-setting router 1 terlebih dahulu untuk memasukkan fast Ethernet 0/0-nya. Di sini saya beri IP address 192.168.1.1. Jangan lupa di on-kan juga. Untuk fast Ethernet 0/1 saya masukkan 192.168.2.1. Begitu juga untuk router yang kedua, sama seperti tadi, berikan IP address di fast Ethernet 0/0-nya 192.168.3.1 dan fast Ethernet 0/1-nya 192.168.2.2. Dan jika sudah seperti itu, saatnya kita memberikan IP ke PC 1 dengan cara seperti ini. Cantumkan IP yang telah diberikan ini, 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya kita masukkan yang ini, 192.168.1.1. Jika sudah, kita lanjut ke PC 2 sama seperti tadi, berikan IP 192.168.3.2. Untuk default gateway-nya kita berikan 192.168.3.1. Jika sudah selesai memberikan semua IP address-nya, kita masuk ke router 1, klik routernya, lalu masuk ke RIP. Di sini ada kolom network. Untuk memasukkan, kita mencantumkan IP network yang tadi telah ditentukan. Langsung saja masukkan 192.168.1.0 TN,
Lalu masukkan yang berikutnya, yang jaringan yang B 192 168 2.0. Yang ketiga, yang C 92 168 3.0. Add. Jadi dengan konfigurasi dinamik ini, router akan membentuk jalurnya sendiri dalam pengiriman data. Jika sudah seperti ini, router akan membentuk jalurnya sendiri dalam pengiriman sebuah data. Jika sudah, lakukan di router 2 juga. Masuk ke RIP, masukkan IP networknya 192.168.1.0. 192.168.2.0. 192.168.3.0. Nah, jika sudah seperti ini, nah selanjutnya kita akan melakukan proses pengujian dengan cara mengirimkan paket data ini. Kita masukkan paket data tersebut, mengirimkan PC1 ke PC2. Lalu klik tanda panah dan lihat ada tanda successful. Dan jika ingin mensimulasikan, bisa diklik tombol simulasi, lalu play. Dan tunggu sebentar untuk melihat hasilnya. Nah, ketika sudah seperti ini, proses pengujian sudah selesai dan terdapat unsuccessful. Di sini saya akan melanjutkan ke praktikum ketiga, yaitu konfigurasi firewall. Di sini saya sudah menyiapkan topologi jaringan dengan menggunakan satu server dan satu router, switch, dan 3 buah PC. Di sini pertama kita berikan IP ke PC-PC yang telah saya cantumkan di sini. Caranya config desktop, masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Dan tentukan juga untuk PC yang berikutnya sama seperti tadi, 192.168.1.3. Default gateway-nya sama 192.168.1.1. Berikutnya IP address-nya 192.168.1.4. Default gateway-nya juga 192.168.1.1. Jika sudah, kita masuk ke router dan setting fast Ethernet-nya. Untuk fast Ethernet 0/0 kita beri 192.168.10.2. Jangan lupa di on kan. Dan fast Ethernet 0/1 192.168.1.1. Sekarang kita masuk ke server dan berikan IP address juga.
Caranya sama seperti tadi. Kita masukkan IP yang ini 92 168 10.1. Untuk default gateway-nya 192 168 10.2. Jika sudah seperti ini, kita akan mencoba melakukan ping PC ini ke server. Kita coba ping dan masukkan IP address server 168 10.1. Enter. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, artinya sudah bisa terhubung. Dan kita coba yang PC yang kedua ini, ping 192 168 10.1. Enter. Dan ini juga bisa terhubung. Sekarang kita masuk ke konfigurasi firewall. Nah, jika sudah seperti ini, ada dua cara untuk mengkonfigurasi firewall. Yang pertama yaitu melalui server dan yang kedua melalui router. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan konfigurasi firewall melalui server. Langsung saja kita klik server, cari firewall di sini. Nah, di sini kita masukkan IP yang ingin kita blokir aksesnya ke server. Saya ingin memblokir PC 0 yang ini untuk tidak dapat mengakses server. Caranya kita masukkan action deny, masukkan IP yang PC ini 192 168 1.2 dan masukkan protokolnya ICMP. Untuk with card masknya default 0000. Kita add. Dan yang kedua, saya ingin PC 2 dan 3, PC yang ini dapat mengakses server. Caranya kita allow, masukkan IP 192 168 1.0, protokol ICMP, untuk with card masknya 000255. Kita add. Dan jika sudah, jangan lupa on, servisnya on, biar firewallnya aktif. Dan coba kita langsung tes ping PC 1 ke server. Apakah firewallnya dapat berfungsi? Ping 192 108 10.1. Tunggu saja. Nah, jika sudah seperti ini, tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, artinya PC 1 sudah diblokir oleh server. Dan kita coba selanjutnya untuk PC yang ini, coba melakukan ping ke server. Seharusnya bisa 168 10.1.
Nah, ini adalah respon dari server. Artinya PC 2 dan 3 dapat mengakses server. Baik, selanjutnya kita akan membahas praktikum pertemuan keempat, yaitu membahas konfigurasi Access Control List atau ACL. Di sini saya sudah mempersiapkan topologi jaringan. Ada divisi A, divisi B, dan divisi C. Ini berbeda-beda. Sini saya mempersiapkan dua buah router dan 6 komputer dan 1 server. Di sini juga saya sudah men-setting IP dari masing-masing perangkat ini. Bisa lihat untuk PC 0 IP-nya 192.168.1.10 dan default gateway-nya 192.168.1.1. Begitu juga dengan PC 1, IP address-nya 192.168.1.20 dan default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk yang divisi B, saya mempersiapkan IP address-nya yaitu 192.168.2.10 dan untuk default gateway-nya 192.168.2.1. Begitu juga dengan PC yang nomor 3, IP address-nya 192.168.2.20. Default gateway-nya sama seperti yang ini. Terus yang di divisi C, PC yang keempat ini saya beri IP address 192.168.3.10 dan untuk default gateway-nya 192.168.3.1. Yang PC kelima, IP address-nya 192.168.3.20 dan default gateway 192.168.3.1. Nah, untuk router yang pertama, saya men-setting fast Ethernet 0/0-nya dengan IP address 192.168.1.1 dan fast Ethernet 0/1 192.168.2.1. Ya, dan serial 0/0/0-nya saya atur IP address-nya 100.0.0.1. Begitu juga dengan router yang kedua. Di sini saya men-setting fast Ethernet 0/0 192.168.3.1, fast Ethernet 0/1 192.168.4.1. Untuk serialnya 100.0.0.2. Nah, untuk servernya IP address-nya ini 192.168.4.2 dan untuk default gateway-nya kita bisa lihat di sini 192.168.4.1. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi access control list dengan skenario yang di divisi A, semua PC di A tidak dapat mengakses PC manapun. Artinya tidak dapat mengakses di PC di divisi B dan PC di divisi C. Dan yang skenario nomor 2, semua PC di B hanya dapat mengakses PC di C. Dan skenario yang ketiga, yang di divisi C dapat mengakses PC di B dan juga server. Kita mempunyai skenario tersebut dan kita sekarang masukkan konfigurasinya. Untuk ACL, sini konfigurasi ACL-nya di router pertama kita mempunyai 3 access list. Yang pertama, access list pertama memblokir IP 192.168.1.0
Dan IP access list yang kedua yaitu 192.168.3.0. Dan IP access list 3 yaitu 192.168.2.0. Begitu juga dengan router yang kedua. Di sini saya sudah mengatur access listnya. Sini mempunyai 3 IP access list juga. Yang pertama untuk IP pertama 192.168.3.0 dan IP yang kedua access list yang kelima ini 192.168.2.0, 192.168.4.0 dan IP access list yang keenam ini 192.168.3.0. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian apakah konfigurasi ACL ini berjalan. Pertama, kita akan menguji divisi A ini ke divisi B. Coba untuk mengeping, kita cari command prompt ping 192.168.2.10. Nah, jika seperti ini artinya PC di divisi A tidak terblokir atau tidak dapat mengakses divisi B. Nah, coba kita ping ke divisi A. Ya, PC 0 ini mengeping ke PC 1 192.168.1.20. Nah, coba kita lihat reply-nya. Ini sama ini kan berbeda, artinya di divisi A ini dia dapat saling terhubung atau tidak terblokir. Kita coba ke divisi ke C, divisi 0 ini yang ada di divisi A ke divisi yang ada di divisi C. Ping 192.168.3.10. Nah, reply-nya hampir sama yang tadi. Destination host unreachable. Dan selanjutnya kita akan mengeping di divisi C ke server. Kita coba ping 192.168.4.2. Nah, ini artinya konfigurasi ACL ini, access control list ini berhasil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.